Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya persembahkan video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 bab 6 dengan tema perilaku mencintai perdamaian. Saya persembahkan. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Haikal kemana? Sakit. Kita doakan Haikal semoga lekas sembuh ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin berdoanya. Istiadat siang kita berdoa. Baik doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, sebagai bentuk kita tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ya, semuanya berdiri. Nah, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pembelajaran pendidikan agama Islam, Ibu sebelumnya mau bertanya dulu di sini, siapa yang tahu arti hidup damai? Apa Kemil? Coba, hidup damai itu apa? Tidak bertengkar boleh. Terus, mengapa kita harus menghormati perbedaan? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menghormati perbedaan? Nah, ada yang tahu nggak? Apa Putiha? Agar tidak ada pertengkaran. Oke, anak soleh. Nah, dari pertanyaan ini sekarang kita akan melanjutkan ke materi. Semuanya buka buku PAI-nya. Keluarkan dulu buku PAI-nya. Sekarang buka halaman 106. Hari ini kita akan belajar surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Di sini siapa yang tahu surat Al-Imran? Nah, apa Ceril? Surat ketiga betul? Di dalam Al-Quran? Oke, betul. Sekarang siapa yang tahu surat Al-Baqarah? Fahri? Wah iya, surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Tapi kita akan belajar surat Al-Imran itu tidak semuanya ya. Kita hanya akan belajar surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak, setelah kalian buka
buku PAI-nya, di situ terdapat surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Coba siapa yang mau maju ke depan membacakan surat Al-Imran dan Al-Baqarah? Nah, Radit. Oke, boleh Radit ke depan. Siapa yang mau membacakan surat Al-Baqarah? Kemil, boleh Kemil ayo ke depan. Teman-teman dengarkan ya, ini Radit sama Kemil mau membacakan surat Al-Imran sama Al-Baqarah. Sekarang baca surat Al-Imran dulu. Coba Radit, ngomong dulu. Oke, silakan. Sekarang surat Al-Baqarah dibaca sama Kemil ya. Terima kasih Radit sama Kemil. Tepuk tangan buat Radit sama Kemil yang sudah berani ke depan. Sekarang Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menulis surat Al-Imran ayat 65 dan Al-Baqarah ayat 256. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian harus mengetahui isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kalian paham? Sekarang Ibu akan menjelaskan surat Al-Imran terlebih dahulu. Yang tadi sudah dibacakan sama Radit yaitu ayat 64. Di sini Al-Imran adalah Al-Quran. Surat Al-Imran berasal dari kata Ali Imran yang artinya keluarga Imran. Kemudian anak-anak, tadi sudah dibacakan juga surat Al-Baqarah ayat 256 sama Kemil. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Terus anak-anak, di dalam surat Al-Baqarah ini tadi sudah disebutkan sama Fahria, Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini merupakan surat yang kedua yang berjumlah 286 ayat. Sedangkan surat Al-Baqarah ini tergolong surat Madaniyah. Anak-anak, setelah tadi kita belajar surat Al-Imran dan Al-Baqarah, di sini dari isi kandungan surat Al-Imran dan Al-Baqarah itu bahwa kita itu harus saling menghormati dan menghargai keyakinan yang berbeda. Anak-anak, setelah mempelajari surat Al-Imran dan Al-Baqarah, dapat disimpulkan bahwa kita itu harus mampu membaca surat Al-Imran dan Al-Baqarah dengan tartil atau dengan benar. Anak-anak, setelah tadi Ibu memaparkan materi, mari kita ice breaking dulu ya semuanya biar tidak tegang. Oke, kita tepuk SDIT Al-Ma'adin aja ya. Mau? Mau. Kita tepuk SDIT Al-Ma'adin. 1, 2, 3. Tepuk SDIT Al-Ma'adin. Aku Anak-anak, setelah Ibu tadi memaparkan materi, sekarang ada tugas untuk kalian. Nah, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sebelum Ibu menentukan kalian menjadi 3 kelompok, tadi kan sudah belajar surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Di sini Ibu mau bertanya, semuanya boleh menjawab ya. Nah, siapa yang tahu arti surat Al-Imran? Kemil, apa surat Al-Imran artinya? Keluarga Imran. Kemudian, siapa yang tahu ada berapa ayat dalam surat Al-Baqarah? Radit, ada berapa ayat? 286 ayat, hebat. Kemudian, siapa yang tahu surat Al-Baqarah itu diturunkan di mana? Kaila, di mana? Diturunkan di mana? Diturunkan di Madinah. Oke, Ibu sekarang sudah tahu siapa di sini yang tergolong kelompok auditori,
kelompok visual dan kelompok kinestetik. Nanti sama ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sudah berkelompok ya. Yang kelompok ini, yang kelompok 1 itu kelompok auditori. Yang kelompok 2 itu adalah kelompok visual. Dan yang ketiga ini adalah kelompok kinestetik. Sebelum memulai tugasnya, ibu akan memberikan dulu penjelasan tentang tugas-tugas setiap kelompoknya ya. Nah anak, ini untuk tugas yang kelompok auditori, yaitu kalian tugasnya mendengarkan murotal surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah ya. Kemudian kalian dengarkan, setelah didengarkan kemudian kalian hafalkan ya. Dan nanti cari isi kandungannya di dalam surat Al-Imran dan Al-Baqarah tersebut. Paham semuanya? Paham. Nah sekarang untuk kelompok yang kedua, yaitu tugas kalian mencari di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti kalian cari di dalam Al-Quran ya. Paham? Paham untuk tugasnya? Kemudian, nah kelompok yang ketiga ini karena kalian itu senangnya menggambar, senangnya mengeksplorasi. Nah, untuk tugas kalian itu yaitu melukis atau membuat kaligrafi surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, anak-anak, tadi kan tugasnya sudah ya. Sekarang ibu di sini ada sebuah artikel, nanti kalian analisis artikelnya ya. Nih sama ibu dibagi ya, artikel kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah. Untuk itu, sekarang kelompok 1, tapi sebelum membaca artikel, kelompok 1 dengarkan dulu murotalnya ya. Kalian dengarkan murotal, setelah didengarkan, kemudian kalian hafalkan. Sok dengarkan ya. Kalian dengarkan ya. Nanti setelah didengarkan terus kalian hafalkan ya. Terus diulang-ulang aja ini ya murotalnya. Ya. Lanjut sekarang kelompok 2. Mana coba sekarang cari surat Al-Imran dan surat Al-Baqarahnya. Yang mana? Ya coba mana? Bu mau lihat. Udah ketemu? Udah ketemu surat Al-Imran dan Al-Baqarahnya? Oke, tandai ya. Tandai ya. Nah, surat Al-Imran dan Al-Baqarah terdapat di halaman berapa? Al-Baqarah 242. Terus Al-Imran di halaman kaligrafi. Kalian ini sama ibu dikasih kertasnya ya. Kalian melukis dan membuat kaligrafi surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Sok. Arya, bisa nggak? Coba. Sok. Tulis ya. Bisa buat kaligrafinya. Nanti kalian warnai ya. Harus semenarik mungkin warnainya. Terus untuk analisisnya nanti itu kerjain ya. Adit, hafal? Udah hafal? Oke, ya nggak apa-apa. Sok hafalin aja dulu ya. Anak-anak, tadi kan sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang waktunya presentasi ya. Untuk presentasi ini dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Petugas kelompok 1 itu menghafal. Coba bacakan sama Radit aja. Baca sok surat Al-Imran ayat 64 ya. Ayat 64. Cok bismillah dulu Radit. Bismillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut sekarang kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 ini tadi kan tugasnya yaitu melihat dan menganalisis, mencari surat Al-Imran dan Al-Baqarah di Al-Quran. Nah sekarang ibu mau tanya,
Kalau Al Imran itu ada di halaman berapa? 42. Ayat 64 ada di halaman berapa? 88. Di halaman 58.